Selamat pagi Ibu dan Bapak serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di dalam program Renungan Setiap Pagi GKJ Margayudan Surakarta. Hari ini merupakan pekan doa hari keempat dalam rangka Prapaskah. Kita bersyukur kepada Tuhan Allah yang telah melindungi kita dalam beristirahat semalam dan membangunkannya pada pagi hari ini dengan tubuh yang segar. Sebagai dasar kita untuk memulai aktivitas pada hari ini, mari kita terlebih dahulu mendengarkan sapaan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ketika kami dapat bangun pada hari ini, semua karena kasih Tuhan Allah. Ketika kami dapat menghirup udara segar pada pagi hari ini, semua itu juga karena anugerah Tuhan Allah yang luar biasa kepada kami. Sebelum memulai aktivitas pada hari ini, terlebih dahulu kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu dan Bapak serta saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini diambilkan dari kitab Yosua 5 ayat 9 sampai dengan yang ke-12. Kitab Yosua bab 5 ayat 9 sampai dengan yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan berteh gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Demikian firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara di dalam hatinya, dan melaksanakan dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Amin. Ibu dan Bapak serta saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ciri-ciri manusia, termasuk di dalamnya orang Kristen, yang hidup di alam modernisasi, diantaranya adalah berpikir cerdas dalam menilai sesuatu yang membuat keputusan berdasarkan logika, tidak suka basa-basi, tidak mau ketergantungan meskipun tidak mungkin hidup sendiri. Pola hidupnya pragmatis, suka hal-hal yang baru, inovatif dan kreatif. Tetapi janganlah kiranya, oleh karena kemajuan yang dialami oleh orang-orang Kristen, sehingga menyebabkan mereka tidak percaya lagi tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Karena dengan salib, kematian dan kebangkitan inilah karya Tuhan Yesus yang terbesar dalam pelayanannya terhadap umat manusia. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus menyatakan bahwa Allah telah mengerjakan keselamatan manusia dari dosa dan maut. Ibu dan Bapak serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang bagaimana kita dapat menghayati keselamatan itu dalam hidup kita sehari-hari? Hal utama yang harus kita sadari adalah kita hidup beriman bukan sedang berusaha supaya memperoleh keselamatan. Namun, kita telah hidup dalam keselamatan itu dan kita sedang memperlihatkan hidup sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Allah, yang memberikan tempat bersama Dia di surga,
Sehingga manusia yang telah diselamatkan oleh Allah adalah orang-orang yang telah mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan memperlihatkan sekaligus mengerjakan keselamatan yang telah diberikan itu di dalam kehidupannya sehari-hari. Jangan-jangan kita merasa telah diselamatkan, padahal sesungguhnya kita belumlah menjadi orang yang telah diselamatkan. Oleh karena itu, patut kita renungkan ketika ada yang mengatakan percaya kepada Kristus, namun masih hidup dalam keinginan-keinginan dagingnya untuk melakukan dosa. Ada juga yang mengatakan bahwa dia percaya kepada Yesus Kristus, tetapi tidak mampu membuktikan kasih-Nya kepada Tuhan dan kepada sesamanya. Sehingga orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus bukanlah orang-orang yang percaya dengan kata-kata saja, namun harus diperlihatkan dalam kehidupannya sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Allah. Ibu dan Bapak serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, menerima keselamatan berarti kita juga menerima tanggung jawab, yaitu menjaga seluruh hidup kita supaya tetap hidup dalam kesucian, kekudusan, dan kebenaran Allah. Dengan menerima keselamatan dari Allah, maka kita tidak boleh lagi hidup seperti cara hidup yang lama, yaitu hidup dalam dosa. Sebab orang yang menerima keselamatan tidak boleh lagi berbuat dosa. Menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus artinya kita telah menerima kehidupan yang baru. Kita harus meninggalkan cara hidup yang lama karena di dalam Kristus kita sudah dilahirkan kembali. Orang yang telah menerima anugerah keselamatan namun masih tetap hidup dalam dosa sama dengan orang yang tidak menghargai anugerah keselamatan yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sama halnya dengan tidak menghargai Allah yang telah memberikan keselamatan tersebut. Jika demikian, bagaimana mungkin mereka bisa menerima di dalam kerajaan Allah Bapa di surga? Ibu dan Bapak serta saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ingat seperti yang firman Tuhan katakan bahwa upah dosa adalah maut. Oleh sebab itu, kalau engkau masih hidup di dalam dosa, maka engkau akan menjadi hamba dosa dan tidak dapat diselamatkan. Karena kita sudah menerima anugerah keselamatan itu, maka hargailah keselamatan itu sebagai pemberian yang tidak ternilai dan kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar selama kita masih hidup menumpang di dunia ini. Sebagai tanda bahwa kita sedang mengerjakan keselamatan adalah menjalani hidup dengan berpegang teguh pada firman Allah dan menaatinya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah dalam melakukan segala sesuatu. Menjalani hidup yang benar menjadikan kita seperti bintang yang bercahaya, sehingga menjadi tuntunan atau contoh bagi orang-orang yang masih hidup dalam kegelapan. Ini berarti bahwa kita menghidupi status kita sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Kristus. Menunjukkan melalui hidup yang memuliakan Allah juga menjadi berkat bagi sesama. Oleh karena itu, marilah kita mengerjakan keselamatan itu dalam kehidupan sehari-hari. Puji syukur Allah telah menyediakan keselamatan bagi kita dengan mengutus putra tunggalnya ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia, termasuk kita. Semoga Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan memberkati kita. Amin.